Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbah Riri Faldi dengan NIM 190-2016-167, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Maskur SHI MAG. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Wilayah Negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya terangkan sedikit dari makalah saya. Konsep wilayah negara. Konsep wilayah dan perwilayahan tidak bisa lepas dari kajian atau pengertian geografi. Dilansir dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 2009 karya Hernan Rustiadi, definisi konsep wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan suatu keragaman atau homogenitas, sehingga keragaman tersebut dapat membedakan dari wilayah-wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu wilayah. Secara umum, suatu wilayah terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal yaitu wilayah yang identik dengan definisi wilayah secara umum. Jadi wilayah formal itu identik dengan wilayah secara umum, yaitu suatu daerah atas kawasan di muka bumi yang memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Kedua yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional yaitu suatu kawasan yang terdiri atas beberapa pusat wilayah yang berbeda fungsinya. Contoh jelas dari wilayah fungsional adalah perkotaan. Jadi perkotaan itu contohnya. Selanjutnya perwilayahan. Definisi perwilayahan adalah suatu membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi ada tujuan tertentu. Nanti ada keterangannya selanjutnya. Perwilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan dan berdasarkan pembagiannya pada sumber daya lokal, sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola dengan baik. Ya, ini tujuan perwilayahan untuk perencanaan pengembangan di Indonesia sebagai berikut. Ini tujuannya. 1 yaitu meratakan pembangunan untuk menghindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di suatu daerah tertentu. Kedua, menjamin keserasian dan koordinasi atas berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap daerah. Ketiga, pengarahan pembangunan bukan hanya untuk pemerintah, melainkan juga kepada masyarakat umum dan pengusaha. Jadi pembangunan itu bukan untuk pemerintah saja, tapi juga dapat kepada masyarakat umum dan pengusaha. Selanjutnya
yaitu perwilayahan dapat ditinjau dari corak atau ragam setiap negara yang beragam. Perwilayahan dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode penyamarataan wilayah, 2. Delimitation penyamarataan wilayah, 3. Dan klasifikasi wilayah. Pertama, penyamarataan wilayah. Usaha dalam membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap tidak relevan. Pengubahan atau penghilangan bertujuan untuk menonjolkan karakter tertentu untuk melakukan penyamarataan wilayah. Delegitimasi penyamarataan wilayah. Delegitimasi dilakukan dengan 2 cara. Jadi ada 2 cara, yaitu delegitimasi kualitatif dan delegitimasi kuantitatif. Delegitimasi kualitatif merupakan cara penentuan batas terluar suatu wilayah berdasarkan kenampakan yang dominan pada suatu tempat. Di dalam konsep wilayah ditekankan bukan batas wilayah, melainkan inti wilayah. Jadi yang ditekan itu bukan batas wilayah, melainkan inti wilayah tersebut. Delimitasi penyamarataan wilayah yang kedua yaitu delimitasi kuantitatif, yaitu cara penentuan batas wilayah berdasarkan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif. Ukuran tersebut diambil dari kata yang terkumpul kemudian digambarkan ke dalam peta sehingga memberikan gambaran persebaran data tersebut secara keruangan. Selanjutnya, klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah merupakan usaha untuk menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Di dalam penggolongan tersebut perlu diperhatikan keseragaman sifat dan semua individu yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Klasifikasi wilayah terdapat 2 pembagian, yaitu perbedaan jenis dan klasifikasi wilayah, dan kedua perbedaan tingkat dan klasifikasi wilayah. Perbedaan jenis dan klasifikasi wilayah sangat diperlukan untuk mendapatkan penggambaran karakteristik suatu wilayah. Jadi perbedaan jenis itu untuk diperlukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik. Jadi untuk mendapatkan gambaran gimana ciri-cirinya wilayah tersebut untuk mengetahuinya. Kedua, perbedaan tingkat dan klasifikasi wilayah. Gunanya untuk membuat perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan metode interval dan metode hierarkis. Sekian presentasi online dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.